Nah, bagi beberapa saudara yang baru bergabung di Zoom sekarang ini, mudah-mudahan kalau saya pakai kata ini, kesaksian saudara kita tadi bisa menolong kira-kira gereja DIY itu apa. Karena sampai sekarang masih ada yang loh, kok dan di Jogja ya? Enggak, itu tema yang luar biasa. Gereja yang dalam arti do it yourself, ya, itu temanya dari Pak Finis dari Nabire, ya, gereja yang bisa mengerjakannya sendiri karena itu perintah Tuhan Yesus. Baik, saya akan memulai pelajaran ini gereja DIY. Dari bahasa Inggris, bukan gereja daerah istimewa Yogyakarta. Do it yourself. Saudara, saya lupa, tapi sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Satu hal yang aneh, yang dari Roh Kudus. Saya itu, saudara, lebih 40 tahun yang lalu. Itu tiba-tiba bisa seperti marah, tidak suka, kalau mendengar ada kalimat ini. Mari kita doakan. Nah, saya pertama itu heran. Nah, ini salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk mengerti hati Tuhan. Salah satu ya ini. Tiba-tiba saya diberi kemarahan dalam hati ini. Nah, kalau sudah itu timbul, saya harus tanya, Papa, kenapa engkau marah? Karena yang marah bukan saya. Jadi sepertinya hati Papa di surga yang sedang marah itu mengizinkan saya untuk merasakan kemarahannya. Coba renungkan. Di mana letak kesalahan kalimat mari kita doakan? Saudara, setelah berapa saat, saya lupa bulan itu berapa bulan, tiba-tiba kemarahan saya meledak, kemarahan Tuhan. Kalau kalimat itu muncul dari hidup seorang hamba Tuhan, gembala, pendeta, pelayan Tuhan, mari kita doakan. Wah, saya lebih kaget lagi. Saya tanya, Papa, kenapa engkau marah mendengar kalimat mari kita doakan? Saudara, akhirnya saya tenang sejenak. Saya minta Roh Kudus, ajari dong, kenapa Tuhan marah? Oh, terima kasih, dari Sydney sudah ditayangkan di Zoom, linknya ya, gereja DIY yang pertama. Tolong nanti siapa Filipus kirimkan juga linknya yang ke Facebook dan Instagram supaya mereka bisa ngikuti. Dengarkan saudara. Terima kasih kepada Papa di surga yang selalu menitipkan perasaannya kepada saya. Contoh, kemarin pagi hari Sabtu ya, saya pagi-pagi ke Surabaya karena pemberkatan nikah jam 12. Ya, itu seorang anak muda hamba Tuhan yang saya mentori. Oh, nanti bukan ini Filipus, nanti ini. Ya, linknya yang gereja do it yourself yang disampaikan Yana ini di Zoom. Itu supaya ditransfer ke Facebook dan Instagram. Nah, contoh. Begitu saya masuk ruangan pemberkatan, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya melihat ke pojok depan. Saya pikir ada apa? Nah, ternyata beberapa IO-nya, event organisasi sibuk ngatur-ngatur itu. Saya bilang enggak, yang paling pojok. Saudara, tiba-tiba saya ditunjukkan untuk melihat seorang yang sedang pegang gitar, rupanya tim musik yang diundang. Nah, tiba-tiba perasaan Tuhan itu saya rasakan di hidup saudara itu saya nggak kenal. Akhirnya saya tanya kepada seseorang yang saya kenal. Oh, saya juga nggak tahu siapa itu. Ya udah, pokoknya saya minta nomor teleponnya. Saudara, betul. Ternyata saudara kita ini lagi ngalami sesuatu yang buat dia sampai kaget. Saya berusaha sembunyi, Om, dia bilang. Tapi Tuhan tetap bisa ngejar saya. Nah, cuma begitu saja loh, saudara. Kan sederhana sekali. Oke? Nah, itu contohnya. Nah, sampai pada satu titik kemarahan itu dijelaskan oleh Roh Kudus. Dengarkan ya, semua yang baru belajar di seri kedua gereja DIY, gereja do it yourself, bahwa kita itu bisa mengerjakan apa saja
yang Tuhan Yesus pernah kerjakan, dan kita bisa mengerjakan apa saja yang Dia perintahkan kepada kita. Begini penjelasannya, dengar baik-baik. Maka itu yang masih, ya Yos, Papa senang sekali. Terima kasih dari kamu ngasih buras enak ini. Saya dapat buras dari anak saya ini. Saudara dengar, ternyata hanya ada satu alasan dan satu penyebab. Kalau saudara lebih-lebih para hamba Tuhan, teman-teman saya, kalau ada orang datang cerita masalahnya, ada orang datang mencari Tuhan lewat saudara, entah masalah apa saja, mulai hari ini stop. Jangan ada kalimat mari kita doakan. Karena begini penjelasan Roh Kudus 40 tahun lebih yang lalu. Kalau kita selalu berkata mari kita doakan, itu artinya kita minta Tuhan yang mengerjakan masalah yang kita dengar dari seorang saudara atau seorang manusia. Mari kita doakan. Jadi kita minta Tuhan yang kerja. Oh, saya mulai ngerti. Pantesan Tuhan marah. Loh, pasti bagi yang belum tahu akan kaget. Loh, salahnya di mana? Pasti tanya begitu, bukan? Oke, mari saya jelaskan. Kebetulan hari-hari ini kita masih dalam suasana merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, ini intinya. Ada apa waktu dia naik? Kita buka Matius 28. Ya, the Great Commission. Ya, perintah agung. Pergilah kamu. Mulai ayat berapa? 17 atau berapa di perikop itu? Coba dicari mulai ayat berapa. Matius 28, 17 atau 18 itu. Kita lihat ya, Matius 28. Mulai ayat berapa? 17 atau berapa? Saya lupa, nanti dicek. Matius 28. Mulai ayat berapa ya? Yang konteks, yang perikop terakhir. Phil, perikop terakhir. Ayat 16, Pak. Mulai 16, oke. Kita lihat mulai ayat yang ke-16. Ya, ya. Mulai ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ini perpisahan mereka yang terakhir. Ya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, saudara perhatikan, ini luar biasa saudara. Di mana luar biasanya? Kita melihat perpisahan. Begitu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Maka Yani dari Sydney ya mengenayangkan ayat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, naik lagi Filipus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, begitu selesai mengucapkan kalimat ini, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara perhatikan baik-baik. Begitu jelas perintahnya. Ya, satu perintahnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
baptislah mereka, lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan, 3 perintah besar yang gereja harus lakukan. 1, pergilah. 2, jadikan semua bangsa muridku. 3, baptislah mereka. Maaf, ada 5. 4, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baru jaminannya, ketahuilah aku menyertai kamu. Nah saudara, begitu jelas perintah Tuhan Yesus. Tetapi gereja merubahnya. Coba pelan-pelan. Siapa yang boleh membaptis orang? Yaitu yang percaya dan sudah menerima otoritas dari Tuhan. Berarti semua orang percaya, semua murid Tuhan Yesus boleh membaptis orang. Siapa yang boleh mengajar? Entah saudara mau pakai kata berkhotbah atau menerangkan Alkitab, terserah. Ajarlah mereka. Siapa yang dapat perintah ini? Kembali ayat 17. Siapa yang mendapat perintah ini? Ayat 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi tidak ada tambahan embel-embel persyaratan harus lulusan STT, harus lulusan sekolah Alkitab, ya, harus yang dilantik oleh gereja, harus yang sudah ditabiskan, harus yang punya pangkat, harus dari Riau, di pedalaman Riau, seorang gembala dari GPDI, Pak Pendeta Lumenta. Hanya orang yang sudah lahir baru. Itu dia. Jadi tidak ada persyaratan seperti yang gereja-gereja pakai sekarang. Saya tahu, ya, awal-awal saya melayani ini 40 tahun yang lalu, ketika Roh Kudus berkata, jangan pernah lagi berkata, mari kita doakan. Saya diprotes banyak pendeta, banyak gereja. Apa nanti nggak salah orang-orang itu kalau mereka belum dilatih, belum ini, belum itu? Saya suruh baca lagi ayatnya. Murid. Jangan ditambahi. Jangan seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam yang memberi beban tambahan kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, tambahan ini, tambahan itu, aduh, seolah-olah makin berat beban rohani, itu makin rohani dan makin suci. Ngawur itu. Maaf ya, yang tidak setuju nggak apa-apa, tapi jangan keluar dulu, dengerin sampai selesai pelajaran ini. Markus 16, perikop yang terakhir juga, Markus 16. Kita lihat apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi mulai hari ini semua orang percaya yang sudah dimuridkan boleh. Markus pasal 16. Ya, perikop yang terakhir. Terus. Ya, sabar ya. Kita lihat ini. Siapa lagi yang boleh menyembuhkan orang sakit? Mengusir setan. Bukan, naik lagi belasan. Nah ini dia. Oke. Ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Kembali cuma 11 karena Yudasnya sudah pergi. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya.
Ada kesamaan dengan Matius, nanti kita lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Naik lagi Filipus, coba ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Maaf lagi sekali rekan-rekan saya, Bapak Tuhan, Ketua Sinode, walaupun maksudnya baik supaya nggak salah pengajaran, setuju saya. Tapi jangan ditambahi beban baru. Harus lewat sekolah Alkitab dulu, STT dulu, harus dilantik dulu, maaf. Jelas sekali di Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan dengan percaya ditambah lulusan STT, pernah dilantik oleh satu gereja, punya tugas, punya surat tugas dari satu sinode, jangan ditambahi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya? Kita semua. Orang yang percaya itu yang jelas adalah murid-murid Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan berapa celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka pun murid-murid yang adalah orang-orang percaya itu, ayat 20 Markus 16, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, inilah gereja yang Tuhan cari. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, the dream church. Gereja impian Tuhan Yesus. Hanya syaratnya dua. Yang sudah percaya Yesus dan sudah dimuridkan. Saya ulangi, syaratnya cuma dua. Yang sudah percaya Tuhan Yesus dan yang sudah dimurid, yang sedang dimuridkan. Yudi, guten Abend. Oh ya, di sini malam ya Yud, nih teman saya dari Jerman tahun 83 itu. Jadi lagi sekali syarat yang bisa mengerjakan, yang Yesus pernah kerjakan, itu adalah yang percaya dan dimuridkan. Tapi di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, coba kita melihat ini, saudara. Aduh, sedih sekali loh. Lihat ayat yang ke-14 tadi. Ayat 14 Markus 16. Sudah orang percaya jadi murid, tapi kok masih kayak begini modelnya. Markus 16-14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika sedang makan. Jadi ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, dan ada 8 yang lain. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Coba Filipus ayat 14, Markus 16 dari beberapa terjemahan. Ini menyedihkan sekali. Ayat. Setelah itu Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 murid ketika mereka sedang duduk makan. Dan Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Sebab mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihatnya sesudah dibangkitkan. BIS. Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 pengikutnya
ketika mereka sedang makan, ia menegur mereka sebab mereka kurang iman dan terlalu keras kepala. Wah, nggak enak sekali. Sehingga tidak percaya kepada orang-orang yang sudah melihat Yesus, melihat sendiri bahwa Yesus hidup. TSI. Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 muridnya itu waktu mereka sedang makan. Yesus menegur mereka karena mereka begitu keras kepala dan tidak mau percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali, walaupun sudah diberitahu oleh beberapa orang saksi mata. Kalau saya pakai kalimat, celaka enggak? Pekerjaan besar yang Papa tugaskan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus serahkan kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia melakukan perintahnya sebelum dia naik. Tapi tugas yang besar dan berat itu diberikan kepada orang-orang model begini, keras kepala, tidak percaya, kurang iman. Wahai gereja yang organisasi, bertobat. Kalau seorang Yesus, saya pakai bahasa manusia, kalau Tuhan Yesus berani mempercayakan pekerjaan besarnya kepada murid-murid yang model begini, kurang iman, keras kepala, ragu-ragu, tidak percaya, tapi diberi tugas, jaminannya dia ikut menyertai. Jangan lupa itu. Matius 28. Lihat ya, memang antara Matius dengan Markus mendengar hal yang sama ya. Matius 28 ayat berapa tadi? Nah, maka itu para pemimpin rohani belajar itu ya. Nanti anak-anak saya boleh bersaksi, saya dalam pelayanan sungguh-sungguh memakai prinsip ini. Apa ya prinsipnya? Saya tidak pernah ragu untuk mendelegasikan, membagikan tugas pelayanan kepada orang-orang yang dia sendiri belum percaya akan kemampuan dirinya, tapi saya beri tugas. Ya, itu kesaksian yang luar biasa. Matius 28 tadi Filipus, mulai ayat berapa itu ya? Nah ini dia. Oke, ayat 17. Mulai 16-17 Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Venice, tolong kalau bisa kontak Pak Peris, sudah ikut gabung di Zoom. Karena nanti Papa akan minta dia memberi kesaksian. Ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Oh sudah gabung Peris? Oke, Peris siap ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika Yesus melihat mereka, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nah ini loh saudara yang gak enak. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini murid saudara, lagi sampai murid. Nah ayat 17 dari beberapa terjemahan. Kalau tadi di Injil Markus lebih jelas ya, kurang iman, keras kepala, tidak percaya. Aduh, model begitu diberi tugas menginjil ke seluruh dunia, apa enggak mengerikan itu? Ketika mereka melihatnya, mereka menyembahnya. Akan tetapi beberapa ragu-ragu. PS, pada waktu mereka melihat Yesus di sana, mereka sujud menyembah. Tetapi ada di antara mereka yang ragu-ragu. Ayat TSI-nya. Ketika kami bertemu dengan Yesus di bukit itu, kami sujud menyembahnya. Namun peristiwa ini sangat mengherankan, hingga ada di antara mereka yang sulit percaya bahwa apa yang kami alami itu benar-benar terjadi. Oke, the message. Makasih Edwin. The moment they saw him, they worship him. Pada saat mereka melihat Yesus, mereka menyembah Yesus. Some though
ada beberapa held back, mundur, menarik dirinya, not sure about worship, meragukan, ini nyembah yang betul yang salah, about risking themselves totally. Ya, jadi bayangkan ini murid kelihatan fisiknya menyembah, tapi mereka ragu-ragu, bahkan meragukan ini benar enggak yang aku lakukan ini. Saudara bayangkan, kepada saudara-saudara kita yang sudah 3 tahun lebih kurang lebih ikut Yesus, dan sampai detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata mereka nggak percaya, ragu-ragu, keras kepala. Celaka enggak ini? Saudara, di dalam pelayanan saya sudah puluhan tahun ini, saya tidak pernah meragukan orang-orang yang Tuhan kirim kepada saya untuk sama-sama pelayanan. Karena saya sadar siapa saya. Kalau Tuhan Yesus saja berani mempercayakan pekerjaan besarnya kepada orang-orang model begitu, harusnya kita para pemimpin rohani berani. Karena Tuhan menyertai kita. Tuh, seperti Tuhan menyertai mereka pada waktu itu. Jadi detik-detik Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia mempercayakan tugas besarnya kepada orang yang seperti itu tercatatnya. Maka itu para pemimpin rohani jangan sombong. Jangan memberi beban tambahan kepada orang-orang muda ya, yang mau. Pasti ada yang bantah lewat surat Timotius. Jangan mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada orang yang baru percaya. Saya setuju. Ini bukan tentang orang yang baru percaya. Perintah dan tugas besar ini diberikan kepada 11 murid yang sudah ditraining, dilatih, ditemani oleh Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan sudah waktunya untuk delegasi itu, pendelegasian itu diberikan. Dan dalam kondisi murid-murid yang keras kepala, ragu-ragu, tidak percaya, kurang iman, ternyata Tuhan Yesus berani meninggalkan itu dan naik ke surga. Terima kasih Pak Sonyanto dikasih bahasa Jawa. Bareng podo ndeleng panjenengane banjur podo sujud. Nanging sakabat sawetara podo mangu, bingung, ragu-ragu. Nah ini murid loh saudara. Ya, jadi saya pun tidak akan pernah mempercayakan kepada yang baru percaya. Tidak. Tapi saya percayakan kepada yang sudah dimuridkan. Baik, ayat berikut. Seharusnya gereja tidak lagi berkata, mari kita doakan. Tidak boleh. Yohanes 14 ayat ke-12. Yohanes 14 ayat ke-12. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ada apa? Waktu dia naik, nah inilah gereja DIY. Gereja yang bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Karena ada otoritas Tuhan Yesus. Oke? Aku berkata kepadamu. Nanti berapa terjemahannya? Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini definisi orang percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Alasannya, sebab aku pergi kepada Bapa. Sudah terjadi bukan? Kamis kemarin kita memperingati ayat. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, Phil naik lagi. Ya, saya ulangi. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya.
Jadi nggak usah, mari kita doakan, kita bisa melakukannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua ini. Karena aku pergi ke Bapa. BIS. Fail ya. Sungguh benar kataku ini. Keren ya. Sungguh benar kataku ini. Orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapa. TSI. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang pernah aku buat. Karena sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapakku. Dahsyat nggak ini saudara? Hanya gara-gara Tuhan Yesus kembali ke surga. Lalu saudara dan saya yang percaya kepada Yesus yang sudah dimuridkan. Saya baca lagi terjemahan sederhana Indonesia ini. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat. Haleluya. Dari yang pernah aku buat. Karena sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapakku. Saudara perhatikan. Ini luar biasa. Pak Pendeta Fidur Rahman ada ngirim bahasa Jawa. Sak temene aku pitutur marang kowe. Sing sapa percaya marang aku iku bakal nindakake uga pakaryan kang dak tindakake. Malah pakaryan-pakaryan kang ngungkuli aku, melebihi aku. Awit aku soan menyang ngarsane Sang Rama. Matur nuwun sangat Pak Pendeta Fido. Nah ini loh. Hanya karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia memberikan kita otoritas. Bukan cuma yang sama, tapi yang lebih daripada otoritasnya sendiri. Karena kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah sampai di 3 bagian Alkitab yang kita baca. Matius 28, Markus 16, Yohanes 14. Apa yang terjadi sebelum dia naik ke surga? Dia beri mandat, tugas, otoritas yang sama. Dan apa yang seharusnya terjadi setelah dia naik ke surga? Sampai hari ini harusnya kita sudah mengerjakan berapa ribu keajaiban yang lebih ajaib dari Yesus pernah buat. Harusnya begitu. Nah sampai pada kalimat ini saya tantang saudara, masih berani berkata mari kita doakan? Kurang ajar betul kita. Hebat. Oke, Peres sudah ada. Coba nanti beri kesaksian. Jadi Peres ini sekarang orang hebat. Di dalam hal macam-macam saya kalah hebat dengan dia. Oke, Peres ada? Amang Banjarnaor. Itu dengar ya. Maaf ya, dia manggil saya Amang. Amang itu dalam bahasa Batak artinya papa. Ini orangnya hebat. Ya. Mantan apa kondektor atau apa? Maaf, jangan marah. Oke ya. Cerita. Saya nggak pernah kenal dia sebetulnya, tapi Tuhan suruh. Oke. Silakan Baris. Bagaimana pertama Amang kasih tugas kamu itu? Kamu sempat nolak toh? Amang bisa
Bisa. Suara merdu. Bisa dengar? Bisa, jelas. Iya. Ya, terima kasih Aman dan semua anak-anak kerajaan Tuhan yang ikut belajar di sini. Saya tadi ikuti dari awal. Ini tema yang sangat alkitabiah ya. Amin. Menurut saya. Ya memang harus do it yourself, harus bisa melakukannya sendiri, dan untuk bisa melakukan ini memang harus ada pemimpin yang visioner. Itu modal awal. Harus ada leader yang memang visioner. Visioner itu dalam arti dia harus berani mempercayai orang. Dan itu yang saya dapat dari Aman. Saya di awal-awal dulu saya lulus dari universitas, tapi langsung menjadi kepala sekolah kan itu bukan pekerjaan yang mudah secara mental. Mungkin kalau konten ilmunya ada. Ya, saya punya istilah terjun ya, Peris dengar. Istilah yang saya pakai untuk ini terjun bebas tanpa parasit. Itu kan berarti anak punya visi yang sangat besar kan gitu. Visi yang tidak kecil, visinya itu besar. Sehingga berani memberikan kepercayaan yang besar. Dan masalah kepercayaan ini nanti orang yang dipercaya akan tertantang sendiri dan kemudian dia belajar. Dia akan belajar dari belum ada pengalaman itu. Jadi supaya dapat pengalaman memang harus diterjunkan tanpa parasut. Kalau dikasih parasut ya pengalamannya tidak terlalu besar. Mas baru langsung berani. Jadi itu yang pertama, visi dari seorang pemimpinnya dari kalau konteks denominasi, visi dari Pak Gembala. Dia punya visi besar tidak? Kalau visi besar berarti dia punya kemauan yang besar untuk mempercayai orang-orang yang dia pimpin. Nah, terus yang berikut memuridkan secara bukan hanya secara ilmu teori di bangku kuliah, di bangku sekolah, lanjut di sekolah teologi, tapi memuridkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu yang terus anak praktekkan kan gitu. Di praktek hidup itulah orang belajar lebih serius. Jadi dipercaya, akhirnya kita belajar, dimuridkan. Kan waktu itu saya dipercaya kepala sekolah, konteks saya misalnya. Nah, saya yang harus memikirkan bagaimana membuat sebuah sekolah. Dan itu memang percaya kan gitu. Mulai dari izin, terus nanti di mana ini sekolah ini kan berarti ya belajar sendiri, praktek langsung. Pemuridannya itu seperti itu. Kalau konteks tadi gembala sidang tidak mendelegasikan kepada jemaat untuk membaptis misalnya, berarti kan pemuridannya dalam tanda petik tidak berjalan, sehingga semua harus dibangun. Nah, dimuridkan. Jadi kita kan di Magire kami dimuridkan kan secara langsung praktik di lapangan, dimuridkan. Baik dalam pengajaran ketika ibadah, tapi lebih banyak lagi belajarnya ketika tidak di ibadah, justru dalam kehidupan sehari-hari. Pemuridannya seperti itu. Yang hidup di dalam komunitas dan lain sebagainya. Dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimuridkan. Jadi seperti konteks Yesus, memang Yesus mempercayakan untuk memberitakan Injil dan kemudian
kemudian membaptis orang karena memang ke-12 murid itu sudah menunjukkan profesinya dan mereka bersedia dimuridkan. Karena mereka bersedia dimuridkan, maka mereka diberi otoritas. Nah, kalau konteks jemaat tidak bersedia dimuridkan, maka dia juga memang tidak punya otoritas untuk menjalankan, membaptis dan mengajar. Jadi dimuridkan itu, setelah dimuridkan baru ya didelegasikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Tuhan sehingga terjadi multiplikasi. Jadi, halo, ya. Ya, hebat. Itu dulu kan sebentar. Ya, oke, sebentar. Hal yang hebat lagi, ketika Tuhan mempercayakan Peris, ya, ini kisah yang luar biasa. Banyak orang kagum. SMP yang Peris pimpin di Nabire, itu SMP kami yang pertama. Jadi begini, sekolah yang Tuhan izinkan kami merintis itu harus dari TK. TK kami buka pertama, ya. Terus mereka lulus, kami buka kelas 1. Mereka lulus kelas 1, naik kelas 2, kami buka SD kelas 2. Nah, ketika kelas 1 sedang jalan, kan saya harus persiapan siapa nanti jadi kepala sekolah SMP. Kan nggak mungkin persiapannya waktu mereka kelas 6 SD baru cari guru untuk SMP, kan nggak mungkin. Nah, ketika saya ketemu Peris di tahun 96 kira-kira, Roh Kudus beritahu saya suruh dia kuliah bimbingan penyuluhan di UGI supaya nanti kalau dia lulus 4 tahun dia langsung jadi kepala sekolah. SMP kita ini buka. Nah, waktu dia masuk kuliah semester pertama, saya nggak boleh bilang, jangan bilang kok dia akan jadi kepala sekolah. Pasti kok dia tahu pasti nggak mau itu. Nah, saudara, akhirnya pas SD kelas 6 lulus, kami buka SMP. Peris juga sudah lulus S1, maka bilang kamu jadi kepala sekolah. Saudara bayangkan, Peris ini belum pernah jadi guru, catat itu. Belum pernah jadi guru, baru lulus fresh, suruh jadi kepala sekolah SMP. Bayangkan. Nah, kenapa? Itu karena Roh Kudus itu sudah memberitahu, ini orangnya. Ya udah, saya cuma modal percaya kepada yang Pak Roh Kudus katakan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, coba tolong carikan itu ya. Daud itu punya iman, bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi lewat hidupnya. Tolong cari Ibrani 11 ayat berapa tentang Daud. Saudara, saya tidak pernah tanya Peris itu latar belakangnya bagaimana, karakter segala, tidak. Saya yang modal Tuhan tahu yang terbaik untuk dia. Nah, setelah 2 periode Peris ya, terus kamu diminta Pak Adi Gunawan ke Surabaya, itu 6 tahun ya setelah kamu mimpin SMP. Ya, saudara, ketika 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Setelah 8 tahun dia jadi kepala sekolah, tiba-tiba ada sekolah baru buka di Surabaya, sekolah Anugerah Pekerti ya. Ya, milik orang hebat, yaitu Pak Adi Gunawan yang ahli apa namanya? Hipnoterapi. Saudara, ya saya kaget. Pak Adi itu telepon saya. Pak Daniel, boleh nggak saya minta anak bapak Pak Peris Banjarnahor jadi kepala sekolah kami, karena kami baru buka SMP. Wah, saudara, secara logika kita tim kami di Nabire keberatan dia pergi, karena sejak dia mimpin jadi kepala sekolah pertama sampai 8 tahun itu SMP kita ini mendapat penghargaan berkali-kali. Tiba-tiba diminta, ya hampir semua kami nggak setuju. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada saya, ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Di mana kebanggaannya? Biasanya orang dari kota kecil, kalau nggak bilang kampung kayak Nabire itu, yang cari guru dari kota besar. Nah, ini kota besar, sekolah bagus, cari guru dari kampung. Unik nggak?
Nah, cuma saya bilang pada Pak Adi Gunawan, hanya 3 tahun, 1 periode aja, tidak boleh tidak. Oh saudara, ketika Pak Persi bawa ke Surabaya, ternyata sekolah itu luar biasa majunya. Oh Pak Adi Gunawan keberatan untuk apa, saya minta balik. Tapi enggak, itu sudah perjanjiannya. Nah itu loh caranya Tuhan menolong untuk membawa saya percaya pada seseorang. Oke, ada yang mau tanya enggak sebelum saya lanjut pelajaran ini? Ayo coba yang dengarnya, ada yang tanya enggak kira-kira? Kalau ada silakan, ayo kita diskusi. Masalah kepercayaan ini, saya tidak pernah melihat latar belakang apa enggak. Bayangkan orang baru jadi guru aja enggak pernah, langsung disuruh jadi kepala sekolah. Ayo cepetan, karena waktu. Siapa duluan? Ya siapa aja yo. Silakan. Saya dulu. Ya, silakan. Siap. Halo, Pak Eris, saya ada askus sendiri. Saya cuma ingin bertanya, jika Bapak merasa sudah dapat fasilitas dan mengajar di kota besar jadi kepala sekolah, ketika itu perjanjian pimpinan ya, Pak Kodim dengan Pak Adi tadi, Bapak diminta kembali ke Nabire. Bagaimana perasaan Bapak? Ada sedikit penolakan nggak? Walaupun Bapak harus patuh ya, ada sedikit penolakan, sudah tahu kota Surabaya seperti apa nikmatnya gitu ya. Nah, kembali ke Nabire, bagaimana perasaan Bapak? Nelson sendiri Pak, siapa? Nelson sendiri Pak, apa tolong? Ya, Nelson, jual. Nah, justru di sinilah keunikannya anak saya ini. Perjanjian 3 tahun itu tidak dibocorkan ke saya. Tidak diberitahu ke saya kalau dirinya antara Pak Adi dengan anak saya ini 3 tahun. Itu dulu yang pertama. Nah, lalu saya pulang. Justru saya tidak tahu kan janji itu. Saya itu justru pulang itu, mama saya yang suruh pulang, ibu saya sendiri. Pulang karena tempatmu bukan di Surabaya, tempatmu bukan di Jakarta, tempatmu bukan di Medan. Kamu pulang dari di mana Tuhan inginkan kamu berada. Itu mama yang hebat, mama yang hebat. Iya, baik. Bisa dengar ya? Ya kurang jelas, beres suaranya kurang jelas. Ya karena di saya putus-putus jadi. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Teruskan. Jangannya seperti itu. Justru saya tidak tahu bahwa saya punya mentor yang hebat ini, mereka punya janji di belakang layar, saya tidak mengerti. Justru saya yang minta keluar dan memang Pak Adi tidak kasih. Jadi saya sudah mengajukan pengunduran diri itu bulan Desember supaya ada persiapan bagi beliau untuk tahun ajaran baru bulan Juni supaya ada sekolah baru. Jadi saya minta, lalu saya minta itu 2 kali dia masuk ke ruangan saya. Biasanya setiap pagi dia masuk ke ruangan saya untuk diskusi tentang perkembangan sekolah. Nanti setelah saya buat surat pengunduran diri, hanya 2 kali dia masuk untuk melobi saya tanda petik. Kenapa saya sampai harus pulang lagi ke Nabire? Saya bilang, ya, saya nggak beritahu karena beliau bukan anak Tuhan, jadi saya bilang ya, saya nggak cocok Surabaya, gitu aja. Nah, 2 kali. Pak Eris pulang gajinya, nanti akan kita pikirkan, kan gitu. Karena tidak, saya enggak kurang gaji, saya enggak masalah dengan uang. Nah, kedua kali itu beliau bilang jadi tidak akan berubah pikiran. Dia bilang tidak. Setelah itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dia sudah tidak pernah masuk lagi ke ruangan saya. Dia mengajar, tidak suka mengajar. Marah, kecewa. Saya berubah pikiran, tetap tinggal. Sampai terakhir
bulan Mei itu beliau tanya, jadi bagaimana? Kita tetap di sini. Dia bilang, tidak. Ternyata Peris ini, saya kira wajahnya kayak lembut tapi sekali Batak. Nah itu yang saya rasa, selalu kan anaknya kan sekolah di situ, jadi antar anak dropping anaknya, jurnalnya selalu ke ruangan saya, kami diskusi perkembangan sekolah di mana anak-anak, di mana dan lain-lain sebagainya. Itu selalu minimal 3 kali dalam seminggu lah ke ruangan saya. Tapi setelah saya bicara mau mengundurkan diri dan saya kasih surat resmi, ya kayaknya diterima. Kenapa? Ya bulan Mei itu baru beliau sampaikan tidak mudah juga untuk membawa Bapak ke sini dan kemudian akan kembali lagi. Ternyata Bapak sekali atap, ya begitu sudah, mau apa lagi? Jadi saya kembali. Seperti itu. Ya jelas ya Pak Nelson. Ya. Sekolah bagus ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, saya lanjut ya. Yang lain nanti ya. Oke, lanjut dulu. Nah, saudara, bayangkan kalau saya tidak belajar dari pola Tuhan Yesus dalam memimpin, maka nggak akan terjadi seperti ini. Ya, sayang waktu, tapi nanti kalau bisa, saya nggak tahu ini. Anak-anak saya dari Nabire, dari Manokwari, yang gabung berapa orang. Karena cara yang saya pakai sampai hari ini, cara ini. Begitu ada orang baru, ya, yang Tuhan sudah tunjukkan, dan saya diberi kepercayaan untuk melakukan itu, luar biasa. Nah, Peris ada komen ini dari Siongte, cinta kasih Tuhan yang menolong Pak Peris menjadi kepala sekolah, menjadi kebanggaan Papua, khususnya SMP Anak Panah. Oi, keren. Itu ya. Nah, maka itu dengan kesaksian Pak Peris ini, stop, saudara berkata, mari kita doakan. Tidak ada lagi kata itu. Lalu bagaimana? Nah, yang kita harus jawab, mari kita kerjakan bersama-sama untuk menolong saudara kita ini yang sedang perlu pertolongan. Jadi mulai hari ini dengan perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudara tidak boleh lagi berkata, mari kita doakan. Masalah apa saja yang Tuhan izinkan orang-orang itu datang kepada kita untuk minta pertolongan, jangan bilang mari kita doakan. Yang betul mari kita selesaikan. Saya harap sudah bisa kembali lagi ke Matius 28 dan Markus 16. Ada kata kunci di situ. Aku menyertai kamu sampai selesai zaman ini. Nah, itu jaminan kita. Masih ingat ketika Musa sedang ketakutan, disuruh balik ke kakek angkatnya, ke Firaun, ke Mesir. Masih ingat pertanyaan Musa? Tuhan, tanda apa yang akan kutunjukkan kepada kakek angkatku ini? Dia itu orang hebat, raja, wih, luar biasa. Saudara, Tuhan memberikan Musa, tongkat ini menyertai kamu. Nah, coba kembali ke Matius 18 ayat yang ke-17. Matius 18 ayat yang ke-17. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya berani melakukan apa saja yang Tuhan suruh gara-gara ayat ini. Ya. Oh, komen dari Jogja. Memang gereja DIY itu yang memberikan jaminan bahwa semua pengajaran itu bisa diterapkan. Betul. Bisa saja. Oke. Ayat 17 Matius 18. Naik lagi Filipus coba. Atau ayat 18 ya. Oh, ayat 18 Filipus, maaf, Pak salah. Ayat 18. Salah ya nih, Koden bukan bilang maksud Koden Matius 28. Maaf, Matius 28, saya salah, bukan Matius 18. Ayat 17. Bukan, Matius 28, saya salah, maaf.
Oh, ada kesaksian dari Timor Leste. Puji Tuhan, sejak belajar firman Tuhan ini, banyak hal yang Tuhan ubahkan di hidup saya. Saya jadi Bible banget. Wih, keren ya. Dan bergantung sepenuhnya dengan Tuhan serta firman-Nya. Puji Tuhan, merubah itu. Ya. Oh, berarti ayat 18-nya, bukan ayat 17 ya nih. Koden salah lagi. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini modal saudara dan saya untuk tidak lagi melakukan mari kita doakan, tapi mari kita tolong, mari kita kerjakan seperti yang Yesus perintahkan. Apa kata Tuhan Yesus kepada yang ragu-ragu, keras kepala, kurang iman? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadi, saudara dan saya sebagai murid-murid kesayangannya, Tuhan memberikan segala otoritas yang dia terima dari Bapanya, yaitu otoritas yang di surga dan yang di bumi. Setelah Tuhan Yesus menerima otoritas itu, maka dia berikan otoritas itu kepada kita. Karena itu pergilah. Kerjakan semua yang Yesus pernah kerjakan. Bahkan dijamin lebih daripada itu. Sudah, gak usah ragu-ragu lagi. Mulai hari ini, bagi saudara secara khusus yang baru bergabung di sesi kedua gereja Do It Yourself, hari ini semua kita bisa melakukannya. Lihat, satu bagian lagi, nanti saya beri kesempatan siapa lagi yang mau bersaksi dengan pola kepemimpinan yang saya pakai ini ya, yang di Nabire, yang di Korak, di mana saja. Saudara masih ingat perjumpaan Tuhan Yesus yang pertama dengan Simon Petrus di pinggir pantai Danau Galilea setelah kebangkitannya dan setelah 7 kali Petrus menyangkal Yesus? Masih ingat itu ya? Wih, itu seru sekali. Kok kita melihat fakta itu, saudara? Nah, ini loh. Tuhan Yesus berani memberikan posisi kedudukan kepada orang model Simon. Gembalakan domba-dombaku. Itu nggak main-main. Berarti Tuhan Yesus memberikan porsinya sebagai gembala yang selalu memberi makan domba-dombanya. Posisi itu diberikan kepada orang yang kita tahu punya masalah hidup yang gak main-main. Oke, kita gak bahas banyak soal Petrus yang menyangkal, tapi semua kita tahu. Nah, satu bagian yang paling mengerikan, ketika pertama kali Tuhan Yesus menyatakan diri di pinggir danau itu, ingat, Tuhan Yesus panggil nama lamanya Petrus, Simon. Oh, ada yang baru ngomong, saya baru ngeh kalau perintahnya itu harus saya lakukan. Iya, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan hamba Tuhan, siapa saja. Nah, oke, komen dari dosen hebat Jogja. Berarti orang yang tidak berani mempercayakan panggilan serta posisi yang lebih tinggi adalah pemimpin yang tidak pernah belajar tentang kepemimpinan Tuhan Yesus. Betul. Nah, itu Binuko yang ditulis oleh Dr. Hari Nenobais tentang Papa. Kepemimpinan yang berhati hamba. Nah, saudara bayangkan, sudah hancur Petrus itu. Sampai Tuhan Yesus sendiri mengembalikan nama-lamanya, Simon anak Yunus. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang mengganti namanya. Mulai hari ini kamu bukan lagi Simon, tapi Petra, batu karang. Ujung-ujungnya balik Simon. Terima kasih Filipus. Yohanes 21:15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, terharu saudara. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Ayo para pemimpin, saya ulangi lagi, jangan kita para pemimpin menjadi ahli Taurat akhir zaman, imam-imam orang Farisi yang menambahkan beban berat di pundak orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Jangan nambahi beban berat. Tuhan Yesus sendiri berani mempercayakan posisinya untuk digantikan oleh orang yang model Simon Petrus. Ini mengerikan, pekerjaan besar bisa begitu. Ya, dan akhirnya lihat hari Pentakosta, Petrus khotbah sekali dalam hidupnya 3.000 orang bertobat. Salah seorang guru saya, ya, tahun 70-an saya dimuridkan, namanya Reverend Edwin Stube dari Amerika. Dia pernah khotbah. Bayangkan orang model Simon Petrus yang hidupnya kayak begitu, sampai Yesus panggil balik Simon, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Maaf ya, saya cuma ambil kalimat guru saya ini. Berapa banyak orang lulusan teologi khotbah 3.000 kali, belum tentu satu orang bertobat. Maafkan saya cuma meneruskan. Nah, ini luar biasa. Maka itu saudara, pekerjaan Tuhan nggak akan selesai kalau kita lupa Matius 28, Markus 16, Yohanes 14. Kalau kita lupa, hancur. Nah, dalam sejarah gereja, coba Filipus tunjukkan. Nah, gini loh saudara, gereja-gereja di Eropa, karena memang awalnya dari Eropa, itu ada pembatas antara mimbar tempat para imam, para hamba Tuhan bertugas, dengan jemaat itu diberi batas. Nah, tolong yang tahu itu namanya apa? Sebentar ya, saya tunjukkan yang dari Zoom Facebook, Instagram. Ini loh. Nah, itu penyekatnya itu loh, namanya apa? Saya ini sampai sana itu semua gereja. Ya, sebentar. Semua gereja itu ya pasti ada. Oh, nah itu dia ya. Coba perhatikan, tolong sebentar. Saya tunjukkan. Nah, di semua gereja ada. Ini kemarin, minggu lalu waktu saya di Cirebon, ini di GKI Pamitran. Nah, gereja Katolik, Protestan, bahkan ada beberapa gereja Pentakosta ada penyekatnya ini loh. Ini saya depan ini ya. Nah, siapa tahu itu namanya apa? Nah, di dalam prinsip konsep Roh Kudus, pembatas ini ya sketsel atau robo guru. Apa itu robo guru? Oke, enggak tahu saya. Nah, itu penghalang. Sehingga yang di kursi-kursi kosong duduk itu namanya kaum awam. Saudara tahu nggak arti awam itu bodoh? Maaf. Nah, di belakang sini, di depannya itu kaum imam. Lah itu yang merusak. Woi Roni, orang Ternate, lama nggak ketemu ini Ron. Salam ya buat Stella dan anak-anak. Nah itu ya. Nah itu yang Tuhan nggak suka. Akhirnya jemaat cuma jadi seperti orang bodoh, nggak boleh apa-apa, hanya ngikutin saja. Coba Phil, yang tayangan biasa aja karena dengan coretan ini orang agak susah melihatnya. Nah itu, saya harap saya tahu. Ada gambar yang lain, ini mimbarnya. Ada foto yang lain nggak yang lebih gampang dilihat? Oke, nggak apa-apa lah. Ngerti ya saudara? Nah itu penghalang sehingga gereja Tuhan nggak berfungsi baik karena semuanya tergantung imamnya, ya rohaniawannya yang mengerjakan itu. Baik, kita lanjut sekarang ini bagian terakhir ya. Supaya kita jangan salah lagi. Dan bertahun-tahun masih ada ya Paris beberapa denominasi yang memakai apa itu sketsel pemisah itu loh. Aduh saya ini lupa dulu, saya pernah tahu istilahnya, kok saya jadi lupa sekarang. Betul, itu yang menghalangi sekali ya. Pew ya, kalau itu istilah bahasa Inggrisnya pew ya. Masih ada beberapa denominasi yang menerapkan ini. Betul, lah itu Tuhan gak suka. Akhirnya pekerjaan Tuhan gak pernah selesai. Sampai hari ini. Aduh, ya Yud,
Kepercayaan, saya baca komen dari Kalimantan Tengah. Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan pada kita jangan pernah disia-siakan. Mari kita kerjakan. Betul, ini perintah yang luar biasa. Nah, asal saudara taat. Nah, kuncinya, kita belajar lagi tentang Samuel. Kuncinya, ya. Bagian terakhir. 1 Samuel pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke-18. 1 Samuel 3 mulai ayat 18. Nah, jadi saudara yang ingin melakukan ini, ya, asal saudara tetap rendah hati, jangan sombong. 1 Samuel 3 mulai ayat 18. Sabar dulu, ayatnya dicari. Gak apa-apa, Kori, bisa disambung lagi nanti kamu dengar rekamannya. Ya. Woi, notaris hebat dari Solo gabung, makasih Ika, Papa senang sekali kamu ikut belajar. Ya, Yul, terima kasih tadi Yul, nyanyi Yul. Ya, oke. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli, mentornya, bapak rohaninya, pembimbingnya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Sejak itu Eli meninggal. Nah, Israel tanpa pemimpin, tanpa nabi, tanpa imam, tanpa pemimpin. Ayat 19, 2 Samuel 3. Dan 1 Samuel 3. Dan Samuel makin besar, dan Yahweh menyertai dia. Nah, ini loh tandanya rekan-rekan, anak-anak muda yang mau melakukan tema kita, gereja yang bisa mewakili Tuhan Yesus dan mengerjakan apa-apa seperti yang Yesus kerjakan, tanpa tunggu pelantikan, tanpa tunggu pengangkatan, tanpa nunggu penabisan. Yang penting saudara takut akan Tuhan. Dan Samuel makin besar. 1, Yahweh menyertai dia. Nomor 2, tidak satu pun dari firman-Nya dibiarkannya gugur. Setelah Samuel menjadi wakil Tuhan dan dinyatakan firman dari hidupnya, dan tidak ada firman-Nya yang dibiarkan gugur, ayat 20, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Yang baru ikut belajar di bagian kedua ini, saya mau tekankan dahsyat hidup Samuel. Samuel ini satu-satunya pribadi di perjanjian lama yang tidak pernah mengalami pelantikan pengurapan. Sebab yang ngurapi nggak ada zaman itu. Imam Eli sudah meninggal dan tidak ada lagi imam. Jadi Samuel ini menjadi nabi, menjadi pemimpin Israel yang melantik langsung Yahweh Tuhan sendiri. Dan saya percaya Tuhan masih buat ini sampai hari ini di zaman kita hidup. Tapi lihat anak-anak muda, syaratnya ayat 21. Ya, syarat pertama tadi Yahweh menyertai kita semua. Yang kedua, tidak satupun firman-Nya dibiarkan gugur, firman-Nya jadi. Yang ketiga, lihat ayat 21. Dan Yahweh selanjutnya. Saudara garis bawahi kata selanjutnya ini terus menerus, tidak stop. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo. Saudara dan saya yang ingin menjadi gereja yang do it yourself, tidak boleh lepas dari kehadiran Tuhan di hidup kita. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, saya ulangi, tidak boleh absen. Tuhan hadir, Yahweh hadir, menampakkan diri kepada kita. Pelayanan hebat, tapi tanpa Tuhan menampakkan diri bisa terjadi. Tapi nggak ada Tuhan. Terus sebab Yahweh menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya.
Saudara, perhatikan ini baik-baik. Saudara dan saya yang ingin menjadi pelaku firman yang kita belajar sekarang, modalnya Tuhan selalu hadir menampakkan diri kepada kita, dan firman-Nya selalu dinyatakan terus kepada kita. Bukan nubuat, bukan penglihatan, bukan karunia roh. Maaf, hati-hati. Ya, saya akan tegur kalau ketemu rekan saya, pelayan Tuhan, anak-anak saya, dikit-dikit Tuhan berbicara, nubuat ini, penglihatan itu, tapi nggak ada bukti Alkitab, saya akan tegur. Semua selalu Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman-Nya. Itu dia. Memang begitu, Edwin. Gereja zaman dulu ada penyekat pemisah itu. Oke ya. Jadi semua kita setelah menjadi murid Yesus dan percaya dan jadi murid Yesus, kita punya otoritas. Jadi jangan katakan, itu gimana? Nah, saya akan jawab satu pertanyaan yang sering muncul. Terus bagaimana dong? Ya, di Cirebon hari Selasa, tanggal berapa ya? Selasa yang lalu, ya, ini hari Minggu, ya. Ketika saya sharing tentang semuanya itu, ada seorang hamba Tuhan yang bertanya, waduh, mendengar cerita Pak Daniel ini, ya, kok saya rasa mustahil. Siapa itu? Ya, kok saya rasa mustahil. Pak, Bapak kok bisa begitu hebat? Terus Bapak dapat modal uang-uang semua dari mana? Nah, saudara, dengarkan. Ini saya ingin bagi kepada semua pelaku firman yang masih baru-baru mulai dengar ini. Tuhan Yesus pernah berkata, cuma saya lupa ayatnya di mana, bisa tolong saya tunjukkan. Barang siapa punya, aku akan tambahkan. Tapi yang tidak punya, aku akan ambil daripadanya. Wah, saya pertama belajar ini kejam sekali ya Tuhan Yesus. Nah, saya jawab pertanyaan pendeta itu di Cirebon. Pak, waktu saya mulai ini tahun 72, jadi hampir 52 tahun yang lalu, saya itu nggak punya apa-apa. Saya cuma punya hidup dan hati saya ini. Tapi modal yang Tuhan beri, yaitu waktu. Nah, catat ini ya anak-anak muda yang baru mulai pelayanan. Modal semua manusia sama, waktu. Nah, saya dapat waktu sesempit apa? Saya gunakan. Oh, terima kasih Ben. Matius 13 ayat 12. Ya, nanti kita baca. Makasih nak. Jadi waktu modal pertama itu, saudara, kalau waktu itu kita pakai sungguh-sungguh, tanpa modal fasilitas uang, fasilitas barang, fasilitas pendidikan, waktu kita pakai. Masih ingat kesaksian saya? Awal-awal saya pelayanan itu ke rumah sakit. Tiba-tiba Roh Kudus beri saya ide untuk cari pasien yang gak pernah dikunjungi keluarganya. Kenapa begitu? Karena pasien yang gak pernah dikunjungi keluarganya itu pasti bikin repot perawat. Dikit-dikit tet, manggil perawat, karena minta ditemani. Nah, saya gunakan waktu saya. Waktu itu saya masih SMP, ya, menjelang SMA. Saya ke rumah sakit Darmo, khususnya ada kepala suster, kepala perawat. Itu satu gereja dengan saya, ya, orang Ambon, namanya Suster Anto Tamaela. Saya tanya, Susanto, mana pasien nggak pernah dikunjungi keluarganya? Di sal sekian, ya, gedung apa, ruangan apa. Waktu itu saudara saya cuma bawa air minum. Zaman itu belum, tahun 70-an ini belum ada air dalam botol kemasan, nggak ada. Ya, botol yang saya pakai itu botolnya sirup Orson zaman itu, botol beling itu loh, berat. Ya, saya naik sepeda ontel, goes waktu itu. Saya parkir sepeda saya masuk dengan uang saya sedikit. Saya beli jajan-jajanan, kue-kue, buah-buah ya pisang paling banyak waktu itu. Saudara, bertahun-tahun saya mengunjungi rumah sakit. Hanya nyapa, nggak doakan. Saya nggak ngerti waktu itu awal-awal. Jangan lagi doakan, saya takut. Saya cuma datang, kenalan. Mereka senang sekali. Nah, sebagai anak remaja tahun itu kesaksian hebat di rumah sakit. Akhirnya saya dari rumah sakit Darmo, saya pindah ke rumah sakit William Booth.
Dari William Booth itu depannya rumah sakit RKZ, ya, Rome Catholic Second House. Lalu dari situ saya pindah ke Karangmenjangan. Zaman itu namanya Karangmenjangan. Hanya itu. Nah, karena Tuhan tahu saya diberi modal waktu, saya gunakan. Maka Tuhan tambahkan fasilitas dikit-dikit. Tahun 81 saya digerakkan Tuhan nyekolahkan satu anak pendeta kuliah. Wah, saya pikir kuliah, uang dari mana? Ya udah, dari apa yang saya ada, saya tabung, saya bisa kuliahkan anak. Dari satu anak lulus, Tuhan berikan saya kepercayaan kuliahkan 2 anak. Dan sampai awal tahun ini sudah 500 sekian belas yang saya luluskan S1. Mana ayatnya? Matius 13 ayat 12. Jadi saudara jangan takut, ya. Nyo, papa senang sekali nyo ada saat ini untuk belajar. Jadi Tuhan tuh memberikan modal yang gak main-main untuk hidup kita. Bukan uang, tapi fasilitas waktu yang kita harus pakai untuk memberkati banyak orang, ya. Waktu, ayo kita gunakan sebaik mungkin. Karena siapa? Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. TSI-nya Filipus, TSI-nya, ya, SI. Ayo kita lihat ini. Ramon, Papa senang sekali kamu juga hadir untuk belajar, ya. Semuanya, maaf saya nggak bisa nyapa satu persatu. Tuhan berkati saudara untuk belajar. Jadi bagi orang yang berusaha mengerti ajaranku, Tuhan akan menambahkan kepadanya lebih banyak lagi pengertian secara berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha mengerti ajaranku, Tuhan akan mengambil kemampuan untuk mengerti daripadanya. Wih, gak enak sekali. Ayo saudara, kita belajar. Selalu mengerti, terus ditambahkan konsep itu. Maka itu mulai hari ini gak ada seorang pun, saya gak punya latar belakang teologi, gak apa-apa, kerjakan dulu apa yang ada. Pokoknya mulai hari ini tidak boleh lagi ada di antara kita yang berkata, mari kita doakan. Tidak. Yang ada, mari kita tolong. Bersama-sama kita selesaikan itu. Ya, ada komen. Percaya kepada Yesus Kristus saja cukup ya jadi murid. Tidak perlu tambahan S1 teologi atau apa saja. Nah, dari Jogja. Ya, baru sore ini. Terima kasih pengajaran kebenaran ini. Puji Tuhan. Ya, Tuhan itu dahsyat sekali. Jadi kita yang menolong, bukan minta tolong Tuhan lagi. Ya, itu dia. Oke, saya berhenti lagi. Ada yang mau nambahkan atau mau tanya sebelum kita tutup? Ayo Os, bantuin. Kalau jemaat kan bukan murid. Nah, jemaatnya harus dimuridkan supaya jadi murid, nggak cuma datang, duduk, dengar, pulang. Ya, harus dimuridkan ya. Oke, silakan. Filipus atau siapa hostnya? Ya, siapa Bapak Ibu yang mau menambahkan? Mungkin dari gembala-gembala sidang ini yang hadir. Ayo, yang di Zoom, yang di Facebook, yang Facebook, Instagram juga boleh. Silakan. Yang mau protes. Boleh. Mumpung ada orangnya. Orang siapa? Oh, ini komen bagus dari Bandung. Pelajaran yang, pekerjaan yang lebih besar. Amin. Terbukti apa yang Tuhan Yesus katakan. Misalnya, ada pengusaha anak Tuhan yang bisa memberi makan puluhan ribu orang. Semua itu karya Tuhan melalui anak-anaknya. Amin. Betul sekali. Ayo cepat. Ada yang menambahkan. Sayangnya banyak pemimpin lebih suka banyak pengikut daripada mengembangkan kepemimpinan lainnya. Sedih ya? Oke. Ada? Masih ada besok. Iya, mau bertanya dan mau konfirmasi dan nanti sekalian tanya dengan Papi. Tunggu, mau dipindah posisinya. Peres, mana Peres? Nak tampil.
Mana? Ya, tuh Pak Peris. Pak Peris. Ya, kebetulan cerita Pak Peris ini menginspirasi kita, saya, Bos Yuman, Pak Filipus, ketika kami mengerjakan ya acara Natal kemarin itu ya. Dan kebetulan dengan Pak Adi Gunawan ketika saya kuliah pernah berkenalan. Memang hebat sekali saat saya kuliah saja itu workshop untuk buku dia itu per orang kalau nggak salah 3,5 juta kalau mau ikut ya. Tahun berapa itu? Dia menulis bos yang Pak Adi Gunawan itu yang di Noyo Surabaya itu kan. Itu memang ya dosen Ubaya dan sebagainya. Konfirmasi saja Pak Peris. Ketika Pak Peris dipilih sama Papi, kalau tidak salah itu dalam keadaan sedang terpuruk gitu. Kita nggak usah cerita terpuruknya kenapa gitu ya. Tapi artinya dalam mata kasat mata itu boleh bilang dalam keadaan sedang gagal gitu. Nah, tolong Pak Peris konfirmasi betul atau tidak. Nanti kita lanjut ke Papi. Bagaimana yang faktanya yang dilihat oleh orang terlihat gagal. Kenapa malah dipercayakan hal yang besar? Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kondisi saya dipanggil sama itu bukan kondisi gagal ya, kondisi gagal. Saya ketemukan dengan Amang itu di STT Tamangu ya. Ya. Waktu Amang berbagi visi. Nah, saya ikut, itulah ceritanya diajak oleh istrinya Pak Gultom, Ibu Christine. Nah, ketika cerita tentang pendidikan, ya yang ada di dalam hati saya adalah, ya pas, cocok, saya tidak mau jadi pendeta, saya mau jadi guru. Itu yang ada. Terus kemudian, saya tidak mau jadi guru di kota besar, misalnya di Jakarta. Saya di Jakarta. Saya maunya yang ke daerah. Dan pilihan saya, kalau ada yang ajak Kalimantan, di dalamannya saya ke sana ya. Waktu itu yang datang adalah Amang berbagi visi, ada berapa orang kami waktu itu. Langsung saya sambut. Saya mau ikut. Om, tidak usah sekolah sampai tinggi-tinggi, saya berangkat saja. Karena saya ingin membagi hidup saya senang mengajar. Meskipun secara formal belum pernah jadi guru. Nah, yang sangat berkesan itu adalah saya kan dari kelas 5 SD, bapak saya sudah meninggal. Saya kepala sekolah didikan Belanda. Jadi saya belum pernah merasakan seperti apa itu bapak yang sungguh-sungguh. Nah, dengan Amang Daniel Alexander itu saya dipeluk, saya merasa ada bendungan yang begitu tebal dan besar itu jebol. Itu yang saya langsung, oh ini bapak saya, Amang. Jadi Amang itu bukan sekedar sebutan ke seperti pedagang bakso, Pak Budi gitu. Bagi saya Amang itu ya lebih daripada bapak saya. Jadi begitu, seperti itu. Saudara Christopher. Siap. Nah, terima kasih. Langsung Papa jawab, Kristo. Kenapa Papa berani mempercayakan orang-orang begitu ya? Karena Tuhan Yesus. Bayangkan orang kayak Petrus diberi kedudukan tinggi mewakili dia. Ingat tadi, mereka yang kurang percaya, kurang iman, keras kepala, diberi kepercayaan. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Wih, itu nggak main-main itu. Nah, itu saya tambah sedikit ya. Ya, silakan. Jadi gini, bagi saya apa yang dilakukan oleh imam saya mentor ini sesuatu yang bagi saya yaitu tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Seperti yang tadi aku menjelaskan, tidak tahu latar belakang saya ini siapa, bagaimana, apakah benar-benar sekolah Alkitab atau cuma pelarian dan lain-lain sebagainya. Tapi beliau langsung sambut ya, dan kamu lanjut nanti, lanjut di universitas. Terus terang
Saya pikir ya biasalah, pendeta juga ngomong begitu kan biasa saja. Enak aja. Terlalu ambil pusing. Enak saja. Itu kan yang sudah melekat ya. Itu kan sudah melekat di ya, pendeta kan biasa seperti tadi abang bilang, kita berdoa, enggak tahu yang didoakan sudah kelaparan berapa hari, tapi berdoa saja kan gitu. Tidak menjawab kebutuhan saat itu. Nah, karena sudah begitu ya, mau tidak mau kan di pikiran kita kan seperti itu ngecapnya kan. Nah, ternyata beda. Yang kenapa beda? Setelah itu kan selesai. Lalu kemudian bertemu saat wisuda. Lalu waktu itu belum ada handphone. Lalu di rumah saudara di Bekasi itu saya ditelepon. Jadi telepon nama itu dan nama saya dia ingat. Nah itu saya menangis saja itu. Ternyata bukan asal ngomong ya. Ini bapak ini benar-benar. Saya ditelepon saudara Christopher. Itu memang saya ini siapa? Iya kan? Saya memang siapa? Tidak ada yang spesial di saya. Tapi kok ingat. Lalu kemudian ditanya, sudah dapat belum ke kampusnya? Itu juga saya kira, yang penting kan ngomong cari kampus, habis itu lupa. Itu ditanya. Itu yang bagi saya, itu yang luar biasa. Sudah jarang yang seperti itu. Mungkin, ya sudah jarang lah. Ditanya, sudah dapat belum? Jadi, saudara Christoph bisa bayangkan nggak? Saya nggak cari itu kampus, karena saya sudah di training ya sudah paling kan asal ngomong saja kan gitu. Ternyata kan tidak. Akhirnya saya pilih begitu Mas. Apa jawaban lupa? Jawaban apa lupa? Nah, iya. Dan kemudian kan langsung minta nomor rekening untuk tadi. Dia kan tidak cuma suruh cipri, kasih duit kan gitu. Gitu loh, jadi ini dibawa lari ke uang apakah? Nah, justru itu yang membuat saya, iya ya, Tuhan itu bekerjanya dengan cara demikian, seperti ini rupanya, dan itu saya nggak bisa lupakan. Makanya sekali lagi saya ulang, saya panggil Aman itu bukan sama seperti Pak Guru, Pak Budi, Pak Anto. Ini benar-benar bapak saya. Saya nggak ada nakal. Teman-teman. Horas. Nah, Ayo yang lain, ada lagi? Pak Bidulko mungkin mau menambahkan. Halo Pak. Yo, lanjut. Ya, apa yang kami sampaikan itu menurut saya memang sesuatu yang inspiratif ya. Dan ketika kita mengerjakan itu, kita sendiri memerlukan perubahan di dalam diri kita. Satu hal yang penting adalah yaitu tadi seperti diceritakan Pak Peris, bahwa ketika kita menerima panggilan itu kita sendiri harus menghidupi Tuhan. Saya sendiri merasa ketika saya mencoba berlatih seperti itu, kayak apa rasanya diobrak-abrik hidup ini gitu. Artinya saya tidak tahu pengalaman Papi, tapi ketika saya belajar mengerti apa yang dikerjakan Papi itu rasanya memang seperti diobrak-abrik, karena hal yang sangat mendasar di dalam proses itu sebetulnya adalah ketaatan. Ya. Ketaatan melampaui dari pengetahuan yang kita miliki. Kadang-kadang kita banyak membaca teori, tapi ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan satu pemberdayaan, yang menjadi penghalang adalah otak kita dan keterbatasan kita untuk membuat menetapkan langkah yang harus kita ambil. Dan di situ yang saya sering merasa kayak lalu kecewa, kamu nggak melangkah di situ-situ aja. Tapi ketika kita berani melangkah, sebetulnya ada bukan hanya masalah damai, tapi saya nggak tahu bagaimana
Pak Peris dan Pak Bi ya, tapi saya merasa ada perasaan itu mulia. Jadi proses itu menjadi mulia, dan ketika saya merenung tentang proses itu ya, saya rasa para murid itu mau berkorban, berkeliling ke sana kemari, bahkan menghadapi kematian, bukan karena merasa untung rugi sakit apa tidak, tetapi yaitu proses mulia itu. Dan mereka melakukan itu karena mereka melihat Yesus yang membagikan panggilan itu sebagai sebuah kemuliaan. Nah, gereja tidak punya pembelajaran seperti itu. Kita ini dididik cuma menjadi penceramah, tapi kemuliaan itu tidak pernah dilihat oleh jemaat. Kita bisa sederhana, tapi ketika kita membagikan panggilan seperti yang Pak Bi ceritakan, jemaat itu melihat kemuliaan Tuhan, dan kita sendiri merasakan kemuliaan itu di dalam hidup kita. Jadi proses ini yang tidak bisa tergantikan, sehingga itu yang membuat kita itu benar-benar in di dalam panggilan itu, dan berjibaku untuk membayar harga berapapun, karena bukan masalah untuk lagi, tapi betapa mulianya proses. Saya rasa begitu, Pak Bi. Iya, betul. Sebagai dosen UKRIM Universitas Kristen gitu ya, bagaimana Pak Binuko dengan pengajaran 2 sesi ini, apakah mengubah pola pembelajaran di Universitas Kristen Bapak? Kebetulan UKRIM itu cenderung bukan teologi sistematik. UKRIM itu lebih kepada teologi praktis. Jadi saya di konsul itu mengajar teman-teman bukan melihat pada konsep doktrin Alkitabiah, tetapi konteksnya dulu. Jadi kalau teologi praktis itu bukan tafsir Alkitab bahasa asing, kemudian pada konteksnya dibalik. Jadi konteksnya apa dan Tuhan berbicara apa, baru kemudian kita melihat bagaimana Alkitab itu mengajar kita menghadapi proses seperti itu. Jadi memang kalau di UKRIM agak berbalik Pak, jadi prosesnya bukan sistematik tetapi praktis. Jadi sebetulnya tidak terlalu menjadi kendala. Justru tantangan saya ketika mengajar adalah kalau kalian tidak melayani, tidak menjangkau yang paling menderita, nah kalian tidak akan pernah belajar apapun dari Tuhan. Karena ilmunya harus dikerjakan secara seimbang, bukannya teori tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan, baru itu komunitas. Begitu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Binuko. Ya, ada yang lain Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya? Salam kenal Bapak Binuko ini. Dengan Bapak siapa ini? Ya Pak Peris. Pak Peris, senang bisa bertemu. Binuko, salam kenal Pak Rektor. Bukan Pak, saya cuma dosen biasa Pak. Amin. Nah, bisa perkenalkan dengan dosen. Amin bersama-sama. Amin. Jangan takutin Pak. UKRIM itu apa Pak? Universitas Kristen Immanuel Pak. Oh, di Bandung itu Pak ya? Di Jogja Pak. Oh, di Jogja kan? Pendirinya Pak Kris Marantika. Pendirinya Pak Kris Marantika. Konseling Pak. Dirintis Pak Kris Marantika Pak, betul. Konseling Pak, kami di teologi konseling Pak. Saya kira ada fakultas psikologinya. Belum Pak, belum sanggup. Itu Maranatha, bukan begitu. Terima kasih ya Pak Binuko. Ada yang mau menambahkan? Optimis? Bagaimana optimis? Teologi rambutan. Iya. Terima kasih Papi. Lebih jelas dari yang kemarin, lebih dalam lagi. Ya tentu lebih bersemangat. Nah, saya boleh berbagi satu lagi. Mana videomu? Gelap ini gelap. Nah, oke, siap. Jadi kalau tadi di depan kan saya cerita ke orang-orang. Nah ternyata anak-anak ini juga dalam tanda kutip dijadikan proyek juga.
artinya di sekolah, dimanapun. Nah, kalau waktu yang besar namanya Edwin, itu betul-betul ingin Papi mendengar suara Tuhan dan melakukan bagaimana. Ya saya kasih contoh yang simpel-simpel. Kalau kamu melihat seseorang kalau di hatimu nggak harus dengar telinga, tapi tiba-tiba kamu kayak disuruh melakukan sesuatu. Nah ini singkat cerita, kira-kira minggu lalu dia ambil belanjaan di kios begitu. Nah saya bilang, ambil belanjaan di sana. Nah pulang dari kios itu tiba-tiba dia kayak menyesal begitu, wajahnya menyesal sekali. Dia ngajak saya ke kamar, Papi ke kamar dulu. Dia cerita, Papi tadi saya waktu masuk kios tiba-tiba saya kayak disuruh tengok ke belakang. Saya tengok ke belakang ada om begitu, wajahnya sedih sekali. Saya lihat terus, kayaknya om itu mau belanja tapi uangnya kurang. Tapi om itu belanja tapi ambil sedikit-sedikit saja. Nah, saya itu ingin belikan telur 1 rak, dia punya uang memang. Pas bawa uang maksud saya. Dia ingin belikan telur 1 rak, tapi dia takut. Papi saya mau belikan tapi saya takut nanti omnya singgung. Nah, sampai di rumah, dia memang gak jadi belikan telur itu, tapi dia menyesal sekali. Nah, ini memang sebuah kegagalan. Tetapi saya bersyukurnya begini. Dia bisa bercerita bahwa tidak melakukan itu sebuah penyesalan buat dia. Dia mencerita apakah saya nggak tahu, tapi bukan. Lalu saya ajak cerita tentang kisahnya Samuel. Ya, saya bilang, nah itu pengalamanmu pertama. Kamu belum bisa melakukan nggak apa-apa. Tetapi yang terpenting, kamu kan sudah mengalami bagaimana digerakkan, bagaimana hatimu digerakkan itu. Ya kamu memang belum tahu caranya untuk melakukan. Ya nggak usah menyesal, nggak usah bersalah. Nah, dari situ dia lega dan berikutnya dia bisa melakukan di sekolah, di mana dia selalu cerita bahwa ketika digerakkan itu dia langsung lakukan. Nah, digerakkan dia memang nggak harus terlalu yang hebat, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, gitu. Jadi saya bersyukur Papi kalau tadi Papi berikan bahwa didelegasikan. Ya kita juga jangan takut mendelegasikan anak-anak kita untuk bisa mengalami menikmati apa yang hati Tuhan, kalau Papi tadi bilang, menikmati hati Tuhan dan mereka bisa mengerjakan. Jangan tahan anak-anak kita, biar mereka melakukan. Nah ini yang saya mau tambahkan. Terima kasih Papi untuk malam hari ini lebih lengkap. Puji Tuhan. Ya mungkin ada lagi. Bu Yudi, ya silakan Bu Yudi. Ya. Hari ini saya dengar Bapak Jenderal menyampaikan tentang yang baru saya dengar ya, mengenai kepercayaan yang Tuhan berikan. Sungguh-sungguh seperti saya dibuka sesuatu, senang sekali. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan, ini ngomong ke saya pribadi ya, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya tidak boleh sia-sia. Sungguh-sungguh kepercayaan ini harus dilakukan. Karena kalau Tuhan sudah beri kepercayaan seperti itu yang begitu besar, sudah dijelaskan tadi, diamkan aja kita tidak bikin apa-apa, sia-sia. Tapi kalau kepercayaan yang sudah di Roh Kudus bikin mengerti ya, Roh Kudus buat mengerti di hidup kita semua dan di hidup saya pribadi, saya belajar untuk praktek, belajar untuk meresponi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dan kepada kita. Nah itu saya dapat seperti itu, yang sangat memberkati saya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yudi. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari Timor Leste, Pujianto. Shalom. 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 Silakan Pak Andreas bagaimana? Ya, luar biasa sih. Saya mengalami banyak hal. Ketemu sama konflik itu yang akhirnya banyak orang yang sudah di dalam kita.
terutama dalam format-format pengertian yang tak buku, maksud saya itu berbeda. Jadi saya menuntut seorang itu bisa mengalami ketenangan di luar spir, dalam hal yang terjadi. Saya lebih bisa mempelajari apa dengan sepenuhnya. Jadi tidak ada. Oke ya, sampai ketemu lagi pelajaran ini. Tuhan berkati. Tidak ada kesempatan di dalam itu yang terjadi ketika saya baru belajar tadi konten. Puji Tuhan. Ya, itu banyak mengalami banyak hal. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Andreas telah memberkati. Ya, bagaimana Pak? Ya, sudah. Sudah selesai? Udah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 9, sampai setengah 10 ya? Ya, hampir setengah 10. Ya, terima kasih, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Papi yang sudah mengajarkan segala sesuatu yang membangkitkan keberanian kita untuk selangkah ke depan. Ya. Jadi tidak usah lari, satu langkah aja dulu ke depan. Lebih maju lagi, tidak usah takut untuk melakukan firman Tuhan, tidak usah takut. Pokoknya harus berani mendekat kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah delegasikan kepada kita. Terima kasih semuanya. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Pak Teris, boleh tutup ibadah kita dalam doa? Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami menceritakan pengalaman kami bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk bisa belajar firman-Mu dari anakmu yang menjadi teladan bagi kami di dalam praktek iman dan kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau menambahkan kepada kami keberanian untuk lebih lagi percaya kepadamu dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sungguh-sungguh kami kembali kepada ide awalmu bahwa kamilah gereja. Kamilah baikmu, kamilah kantormu di bumi ini. Kamilah yang harus mengerjakan pekerjaan yang kamu percayakan, bukan meminta Engkau mengerjakannya. Sebab semua kuasa telah Engkau berikan kepada kami dan Engkau mendelegasikan kepada kami. Amin, amin. Tuhan, sekali lagi kami mohon Roh Kudus bukan hanya menyertai kami, tapi menenggelamkan kami sepenuhnya di bawah otoritas Roh Kudus, supaya dapat kami kerjakan apapun yang kami lakukan, bukan seperti apa yang kami pelajari dari buku-buku dari pengertian kami, tetapi dari pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih, terima kasih. Ya, selamat malam semua. Puji Tuhan. Bentar. Ya. Besok ada cukup padat. Coba dengar. Ya, besok ada berapa kali ibadah ya? Ada 3 kali, Pak. Empat. Dengar dulu. Besok 5.30 WIB ada kantor Persatuan Doa Karyawan di Nabire. Ya. Itu 5.30 WIB. Lalu jam 9 WIB.
Lalu jam 15 jam 13 WIB. Lalu malam sore jam 18.30 WIB dengan PD Tulus. Dengan PD Tulus, ya. Duh, 5 kali lagi nih. 4 atau 5? 4 lah, coba ulang. 5.30 jam 9 13 udah 4. Mana 5? Ya 4 kali. Iya. Ya Pak. Ya udah ya. Oke. Jadi yang untuk PD Tulus sumnya beda ya, bisa dicari di berita. Oke, Tuhan berkati semua. Selamat malam.